Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dengan mempelajari ilmu agama ini kita termasuk orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Sebagaimana kitab yang kita bahas, ya, agar hidup Anda berbahagia. Ya, semoga kita semua termasuk orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum, masih dengan membahas kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, agar hidup berbahagia, yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan saya bawakan penjelasannya dari penjelasan Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala, pengampu guru di Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum kajian dimulai, alangkah baiknya agak maju sedikit ya dari beberapa peserta agar tidak kosong, karena kosong ini takutnya ya diisi oleh makhluk yang tak terlihat nantinya, ya, dan akan menambah, tidak akan mempengaruhi kefokusan, kekhusyuan dalam mendapatkan ilmu syar'i insyaallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah meridhai kita semua. Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan agar menjadi orang yang berbahagia di dunia. Yang kita bahas adalah berdoa sebagaimana doa yang dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain kita berusaha, ya, apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lampau, maka ada satu senjata yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu adalah doa, yaitu doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini manusia yang lemah, iya apa tidak? Ya, wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Sekuat apapun, ya, berusaha sekuat tenaga, kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah
taufik dari Allah, inayah dari Allah, pertolongan dari Allah, maka gagal. Ya, sering kita sebutkan pada pembahasan yang lampau, laula ijtihadun laula aunun minallahi lil fata fa awwalu ma yaqdi alaihi ijtihaduhu. Kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jal kepada seorang hamba, maka yang pertama kali digagalkan adalah usahanya, bukan hasilnya. Usahanya sudah gagal, apalagi hasil. Sehingga oleh karenanya maka ayuhal ikhwah, karena kita ini makhluk yang lemah, manusia adalah makhluk yang lemah, dan seluruh makhluk Allah itu lemah ya dibandingkan dengan Allah, dan Allah maha segala sesuatu, maha kuat. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan ini bentuk tawakal seorang hamba menyerahkan perkaranya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya doa, berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ada satu doa yang diajarkan Nabi SAW tentang masalah agar hidup kita bahagia, agar hidup kita jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Bahkan bukan hanya kehidupan saja, kehidupan dunia serta akhirat, antara surga dan neraka. Ada 3 doa. Sebenarnya 2 doa, kemudian kita jabarkan ada 3 karena masing-masing ada satu doa, yang ketiganya itu mirip dengan yang kedua, yang seharusnya seorang muslim memperbanyak doa ini. Memperbanyak doa ini, mudah-mudahan setelah kita mengkaji doa ini kita hafalkan dan kita terus ya merengek meminta kepada Allah dengan doa ini, ya, dengan doa yang dipanjatkan Nabi SAW. Dan perlu diketahui bersama, redaksi dari Nabi itu jauh lebih berkah ketimbang kita berdoa dengan hajat kita, dengan bahasa kita, bahasa lainnya. Boleh nggak kita berdoa dengan bahasa kita? Boleh sekali. Akan tetapi jika ada redaksi dari Nabi SAW, maka patut untuk kita ambil, karena redaksi dari Nabi SAW lebih berkah, ya, mendapatkan kebaikan yang banyak. Antum mendapatkan pahala karena mengikuti Nabi, antum berdoa juga dapat pahala, kemudian diijabah, ya. Jadi ada dua pahala antum berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya sebutkan dulu redaksinya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa min anfa'i ma yakunu fi mulahadhati mustaqbalil umur, di antara hal yang bermanfaat yang bisa mempengaruhi kehidupan masa depan seorang hamba, bahkan bisa memperbaikinya, adalah isti'malu hadzal doa, yakni berdoa dengan doa ini. Alladzi kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi, yang dahulu Nabi SAW sering berdoa dengan doa ini. Apa doanya ya ikhwah? Mungkin kita sering mendengarnya di kunut witir ya, tarawih. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Nanti antum bisa lihat ya di Google ya, doa ini ada insyaallah. Apa pertama doanya? Kata Nabi SAW, saya bacakan dulu terjemahannya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang mana agamaku ini adalah sebagai benteng urusanku, modal segala urusanku. Karena yang paling mahal dari seorang hamba itu apa? Yang paling mahal dari seorang muslim itu apa? Agamanya, Pak. Kalau agamanya hilang, percuma dia memiliki dunia. Ya, hilang percuma, mati masuk neraka. Ya, waliyadzubillah, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan dulu. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku,
yang mana itu adalah benteng urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan duniaku yang menjadi tempat sumber kehidupanku, penghasilanku. Ya, kita mohon kepada Allah agar dunia itu yang kita hidup di dalamnya itu baik-baik saja. Karena kita masih butuh terhadap dunia, iya apa tidak? Ya itu butuh, ya, karena ada tanggungan-tanggungan, ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Kemudian kata Nabi SAW, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Ya Allah, perbaikilah akhiratku, ya, kampung halamanku, akhiratku, allati ilaiha ma'adi, yang mana aku suatu saat akan dikembalikan kepadanya sebagai tempat kembaliku. Semua orang bakal meninggal dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, kampung akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ini juga yang kita bahas. Dan jadikanlah al-hayah, kehidupan ini ya Rabb, ziyadatan li fi kulli khair, sebagai tambahanku untuk memperbanyak kebaikan. Allahu Akbar. Ya, semakin sehat, semakin berumur, bukan malah semakin berkurang amal salehnya atau semakin sedikit, tetapi semakin menambah kebaikan. Wal mauta rahatan min kulli syarr, dan jadikanlah kematian sebagai apa? Tempat rahah, istirahatku dari segala keburukan yang mengancam. Dari segala keburukan yang mengancam. Ini ayuhal ikhwah, subhanallah, ini doa yang kita ini sangat butuh terhadapnya. Karena apa? Meminta perbaikan. Perbaikan semuanya, urusan kita, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Iya enggak? Orang ingin enggak dunianya diperbaiki? Semuanya menginginkan. Orang pengen enggak akhiratnya diperbaiki? Semua orang menginginkannya. Dan ini adalah doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, hadza du'a'u 'azimun jiddan. Ini doa sangat mujarrab sekali, sangat agung sekali, dan ini didapatkan di Sahih Muslim, hadisnya sahih. Wa huwa min anfa'il ad'iyah, termasuk doa yang paling manfaat dan mencakup kebaikan dunia akhirat, mencakup kebaikan dunia dan di akhirat. Subhanallah. Perlu untuk kita renungi doa ini ayuhal ikhwah, karena di dalam doa ini kenapa dikatakan paling bermanfaat dan paling mencakup kebaikan? Karena di situ seorang hamba meminta perbaikan agar semua urusannya diperbaiki. Apa sih maksudnya diperbaiki, Pak? Yang tidak benar jadi benar, yang benar jadi semakin benar, yang baik semakin menjadi lebih baik, yang tadinya keluar dari jalur diluruskan, diperbaiki agar sesuai dengan jalur. Itu namanya perbaikan. Dan kita menginginkan perbaikan ini karena kita ini ayuhal ikhwah la nadda'i al-kamal. Kita tidak mengklaim diri kita ini sempurna, iya atau tidak? Kita ini manusia yang banyak salah dan dosa. Ya. Kita ini banyak kesalahannya. Ya, banyak melakukan perbuatan dosa siang dan malam dan minta kepada Allah perbaikan. Mana perbaikan di sini banyak ya ikhwah. Diampuni dosanya kalau dia berbuat dosa, diluruskan kalau dia salah. Kalau selama ini penghasilannya haram, diarahkan kepada penghasilan yang halal. Ya, misalkan dia pekerjaannya selama ini haram, diperbaiki agar mudah resignnya karena dimantapkan hatinya, kemudian diarahkan kepada pekerjaan yang halal. Itu perbaikan atau bukan? Perbaikan. Jadi dari sesuatu yang rusak menjadi yang baik, yang baik menjadi yang lebih baik. Ini ya ikhwah luar biasa. Ta'ammal, kata Syekh hafizahullah ta'ala, renungkanlah di dalam doa ini
min talabi ad-du'a, karena di dalam doa ini terdapat permintaan kepada Allah Azza wa Jal as-salah. Apa as-salah? Pakai hak ya, bukan pakai tamarbutah, yakni perbaikan. Dalam 3 kali perbaikannya. Yang pertama, Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaikilah agamaku. Aslih li dunyaya, ya Allah perbaikilah. Pertama, perbaikilah agamaku, perbaikilah duniaku, perbaikilah akhiratku. Allahu Akbar. Dan ini keadaan manusia, ya, agama, dunia dan akhirat. Ya, di dunia dia beragama dan akan dikembalikan ke akhirat. Fayan bagi alal muslim, maka sudah seyogyanya bagi seorang muslim untuk antusias senantiasa mengucapkan doa ini dan memperbanyak. Ya, memperbanyak doa ini dalam keadaan yakin bahwasannya annahu lan yusliha lahu syai'un min dinihi wala dunyahu wala akhirati illa idza aslahahullah. Karena kita harus tahu harus paham bahwa agama kita nggak baik, agama kita nggak bakal baik, dunia kita nggak bakal baik, akhirat kita nggak baik kecuali jika Allah yang memperbaikinya. Karena al-umuru biyadillah, semua perkara ada di tangan Allah Azza wa Jal. Ya, fasalahu sya'ni al-insan kulluhu biyadillah. Semua perkara manusia, apalagi sampai minta diperbaiki, itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini menggambarkan kepada Allah Azza wa Jalla tentang kita, bahwasanya kita ini adalah manusia yang lemah dan semua perkara ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penting sekali ya, antum hafalkan doa ini setelah kajian nanti. Cari di Google dengan redaksi ya Allahumma aslih, nanti akan keluar ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Baca doa ini di sujud kita, di waktu-waktu mustajab, sebelum salam ya, kemudian di salat tahajud ya, di azan dan qomat, di waktu hujan ya, waktu-waktu yang mustajab baca doa ini. Ya, karena kita ini tidaklah bisa memperbaiki urusan kita, karena yang memudahkan urusan kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka ya, bahkan kita meminta selagi kita masih hidup jadi sebagai ladang kebaikan. Ini penting. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupanku ini selama aku masih hidup, masih dikasih umur, sebagai ladang kebaikan, tambahan kebaikan. Karena kata para ulama ya, orang yang terbaik adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan dia adalah memperbanyak amal saleh. Wa hasuna amaluhu, amal salehnya semakin baik. Kalau dipanjangkan umurnya dia semakin baik amal salehnya, maka itu adalah ladang kebaikan dan sumber kebaikan baginya. Ya. Percuma kalau orang umurnya panjang tapi tidak banyak memaksimalkan sisa umurnya dengan melakukan ketaatan. Percuma, apa faedahnya? Ada faedahnya nggak Pak? Orang sehat, orang bisa berjalan, ya bisa lakukan aktivitas tapi tidak banyak beribadah, malah mengisi waktu-waktu kosongnya dengan maksiat. Berfaedah tidak? Tidak berfaedah. Makanya kata para ulama, orang yang dipanjangkan umurnya itulah yang bisa yang bermanfaat adalah tatkala dengan umurnya tersebut menambah amal salehnya. Bahkan bisa mengalahkan orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah cerita, ini ceritanya panjang, hadis tentang Tolha. Ada 3 orang dari Banu Uzrah. Walaupun hadis ini diperdebatkan oleh para ulama ya, tapi hadis ini dari jalur yang berbeda menguatkan hadis yang lain sehingga derajatnya menjadi hasan. Ada 3 orang dari Banu Uzrah masuk Islam dan mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi SAW di Madinah. Akhirnya kata Nabi SAW, man
mengurusi mereka menjadi kafil. Ya, maka kata Tolhah, saya ya Rasulullah. Akhirnya mereka semua itu 3 orang ini bersamaku, aku yang mengkafil dia, yang menjamin kehidupan dia selama di Madinah. Subhanallah, singkat cerita, hadisnya panjang. Suatu saat Nabi mengutus pasukan untuk perang. Maka dari 3 orang ini ya ikutlah berperang dan mati syahid. Yani ustushhida fi sabilillah, mati di medan perang. Berarti tinggal berapa, Pak? Tinggal 2. Suatu hari kemudian, pada beberapa hari kemudian, ada Nabi SAW mengutus pasukan. Dari 2 orang ini masuklah 1 orang ke rombongan tersebut dan subhanallah meninggal di medan pertempuran. Berarti semuanya tinggal berapa? Semuanya yang mati berapa? Tinggal 2. Sisa tinggal berapa? 1. Yang 1 mati di atas kasurnya dengan waktu yang lama. Ya, mati di atas kasur, artinya mati normal, bukan mati syahid. Selesai mereka semua meninggal, Tolhah mimpi bahwasanya mereka semua 3 orang yang dikafil, yang dijamin oleh Tolhah, semuanya masuk surga. Nah, yang berada di barisan terdepan itu yang mati di atas kasurnya. Kemudian barisan yang kedua yang mati nomor 2, yang nomor pertama. Barisan yang paling terakhir yang mati paling terakhir. Afwan. Yang barisan kedua yang mati syahid nomor kedua. Kemudian yang barisan terakhir yang mati syahid nomor pertama. Urutannya paham apa tidak? Jadi yang mati, yang urutan terdepan orang yang mati di atas kasurnya. Kemudian orang yang mati syahid nomor 2. Kemudian orang yang mati syahid nomor 1. Ini membuat Tolhah bingung. Kenapa orang yang mati di atas kasurnya ini mengungguli mereka yang mati syahid ya di jalan Allah? Aturan kan yang mati syahid berada di terdepan, ya apa tidak? Ternyata dilaporin nih ke Nabi SAW. Karena mimpi kan bisa benar bisa salah, kecuali mimpinya para nabi. Dilaporin sama Nabi SAW, menceritakan kebingungan apa yang dialami Tolhah. Apa kata Nabi SAW? Ya, aku tidak kaget terhadap apa yang kau lihat. Kenapa engkau heran? La unkiru min dzalik. Aku tidak mengingkari apa yang kau lihat. Karena kata Nabi SAW, ini yang kita bahas, tidak ada orang yang lebih afdal di sisi Allah ketimbang min mu'minin mu'ammarin yakthuru tasbihuhu wa takbiruhu wa tahmiduhu wa tahliluhu. Karena tidak ada orang yang lebih afdal di sisi Allah yang dipanjangkan umurnya, kemudian dia banyak membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah, banyak mengatakan Allahu Akbar, takbir, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, ya, dan tasbih subhanallah. Artinya kata para ulama, orang yang umurnya panjang, kemudian semakin panjang umurnya semakin baik amal salehnya, maka bisa mengungguli orang yang sampai mati syahid di jalan Allah SWT. Bahkan dalam riwayat lain ada yang mengatakan, bukankah dia pernah ketemu dengan Ramadan berikutnya? Karena ketemu dengan Ramadan itu menjadi ladang pahala bagi dia agar bisa upgrade, naik derajat di sisi Allah bagi mereka yang tidak menemukan Ramadan. Makanya ketemu Ramadan nih Pak, tahun ini ya, mudah-mudahan kita semua ketemu dalam bulan Ramadan, katakan amin. Itu sebagai ladang pahala, memecut diri kita supaya kita bisa upgrade derajat kita di sisi Allah ketimbang mereka-mereka yang sudah tidak ketemu Ramadan lagi. Ketimbang mereka-mereka yang sudah meninggal yang gak ketemu Ramadan. Nah, kesempatan orang yang masih hidup bisa mengalahkan mereka. Jadi ketemu Ramadan ini ghanimah, ya, rampasan perang yang luar biasa. Tapi sayang, kita hanya semangatnya, euforianya hanya di awal-awal doang Pak. Sholat taraweh full bab, sholat Jumat di hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Iya betul. Semakin berlalu semakin maju, softnya ada kemajuan. Iya udah, maju pertengahan sudah tinggal 2 soft, 3 soft sebagian masjid, ya.
Udah mau mendekati 10 malam terakhir, tinggal jamaah abadi yang biasa memakmurkan masjid di luar bulan Ramadan. Mana yang lain? Yang lain sibuk, sudah nongkrong lagi di kafe-kafe anak mudanya. Bapak-bapaknya sibuk memacu dompetnya agar bisa beli baju buat anak-anak lebaran. Ibu-ibunya sudah sibuk berkutat di dapur bikin kue lebaran. Nastar sebagian lagi di malam 27 lagi macet di Pantura. Iya, mudik yang seharusnya sedang itikaf, menangis, merengek, ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ini mana? Lagi ngantri di pintu tol. Ya bukan berarti kita melarang mudik. Tafadhol, silakan. Saya juga mudik, Pak. Tapi perhatikan jangan sampai ada momen yang besar, ini inti Ramadan, Lailatul Qadar, kitanya malah nggak lagi ibadahnya hanya di awal doang. Kesana-sananya, ya Ustaz, vibes-nya katanya sudah lebaran nih, sudah bau id, udah bau ketupat. Ya akhirnya sudah loyo lagi. Padahal akhir Ramadan itulah inti Ramadan. Ada Lailatul Qadar. Ini sedikit kita menyinggung ya, karena penting dan sesuai dengan apa yang kita bahas. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Ya Allah, jadikan sisa hidupku ini, kehidupanku ini sebagai ladang tambahan untuk kebaikan. Jangan nunggu tua, Pak. Sebagian orang udah deh mumpung masih muda, maksiat dulu. Gak apa-apa STMJ, sholat terus maksiat jalan. Tapi nanti umur 50, 55 udah pensiun baru bangun masjid, jadi takmir masjid, ya kemudian beribadah. Lah apa jaminannya? Apa jaminan Anda sampai berumur 50? Ada jaminan enggak? Terus kalau Anda hidup, apakah Anda bakal sekuat seperti umur sekarang? Ada yang umur segitu sudah pakai kaki yang ketiga, tongkat. Ada umur segitu sudah nggak kuat sholat berdiri. Kan katanya nanti saya akan semangat lagi. Ternyata apa? Itu amal, panjang angan dan panjang angan dari syaitan. Ternyata ketika umur segitu tidak bisa apa-apa, menyesal di akhir. Waliyadzubillah. Maka kalimat Nabi SAW di dalam redaksi doanya, waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, ini penting sekali. Jadikanlah kehidupanku sekarang itu sebagai ladang kebaikan. Ya, waj'alil mauta rahatan wal mauta rahatan min kulli syarr. Dan sekiranya ditakdirkan aku mati ya Allah, jadikanlah kematian itu sebagai istirahatku dari segala keburukan yang akan menimpaku, fitnah dan lain sebagainya. Dan itu perkaranya, ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepada Allah. Dan ini bentuk tawakal ya ikhwah. Bentuk tawakal karena seorang hamba tidak tahu masa depan. Tahu enggak? Tidak tahu. Jangankan masa depan yang jauh, 5 menit akan datang kita tahu enggak? Enggak tahu. Antum keluar dari masjid ini, apa yang akan terjadi antum tahu tidak? Tidak tahu. Maka serahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bentuk tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyandarkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cukupkan segala urusannya. Tuh lihat, Allah akan cukupkan segala urusannya. Makanya lihat komentar Syekh Abdul Razak di akhir ta'liqnya ini, komentarnya apa kata beliau? Wa hadzal du'a, dan doa ini, idza istakthara minhul insan, apabila seorang hamba memperbanyak membaca doa ini, merengek kepada Allah Azza wa Jal, ya Rabbi idznillah afarahu ala nafsi, maka dia akan melihat perubahan yang ada pada dirinya, perubahan yang positif. Ya Rabbi idznillah athara ala nafsihi fi hayatihi wa fi umuri dinihi wa fi umuri dunyawiyah. Maka dia akan melihat perubahan yang signifikan dalam dirinya, dalam kehidupannya,
dalam seluruh perkaranya, baik perkara dunia maupun perkara akhir. Dan ini harus yakin Pak, ini redaksi dari Nabi, doa dari Nabi, dan doanya Nabi mubarak. Doanya Nabi itu mubarak, penuh dengan keberkahan. Li'anna hadzal du'a fihi tafwidun ilallah. Karena doa ini mengandung unsur penyandaran kita kepada Allah, menyerahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah yuslih li'abdihi, Allah lah yang mengatur urusan hambanya, urusan dunianya, urusan akhiratnya, dan urusan perkara dunianya, dunia, akhirat, dan agamanya. Jadi penting sekali ya ikhwah, bukan wajib, sudah menjadi seyogianya bagi kita semua untuk wadhab, continuous. Hafalkan doa ini ya ikhwah. Hafalkan doa ini sebagaimana kita menghafalkan Al-Fatihah. Ada nggak yang tidak hafal Al-Fatihah? Ya, saya rasa semua muslim hafal Al-Fatihah karena wajib dibaca di salat kita. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Nah.
Taib, ayyuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Jadi penting sekali untuk kita mengkontinuskan sebuah doa yang datang dari Nabi SAW, karena doanya Nabi mubarak. Karena doanya Nabi itu penuh dengan keberkahan. Ya, di antara keberkahannya, di antara asbab min ijabati doa, di antara sebab diijabahnya doa karena kita menggunakan redaksi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu ada ubudiyahnya, ada pengikutan terhadap sunnah Nabi yang mana ini diperintahkan. Kemudian kata Syekh, wa idza sadaq ma'allah fi du'a, apabila seorang hamba ini jujur ya ketika berdoa, yakni serius, tidak hanya sekedar di lisan tetapi diiringi dengan hati ya. Wa aktsara minal lihah 'ala Allah, banyak mengulang merengek kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan berikan permintaannya. Allah akan berikan permintaannya dan akan merealisasikan apa yang dia harapkan. Ini luar biasa ya ikhwah. Ya, banyak memperbanyak doa yang ditulis atau yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Taib, ayuhal ikhwah hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. Doa yang kedua yang senada dengan doa yang tadi telah kita sebutkan adalah disebutkan kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa kadzalika qauluhu Allahumma rahmataka arju. Ini dalam Sunan Abi Daud ya. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Di antara doa yang diajarkan Nabi SAW kepada kita semua, Allahumma rahmataka arju, ya Allah dengan rahmatmu arju, aku berharap, fala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau tinggalkanku beserta urusanku terhadap diriku walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaiki seluruh urusanku semuanya. La ilaha illa anta, tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Ya, ini doa luar biasa, mirip senada dengan yang tadi kita bahas ya. Ini doa juga mengandung unsur tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita mengikrarkan diri kita bahwasanya kita ini fakir, kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan butuh terhadap pertolongan, perlindungan, penjagaan Allah, pengaturan Allah ya, semuanya dalam segala urusan walaupun sekejap mata, yakni walaupun 1 detik kita butuh terhadap pertolongan Allah. Kita jangan sampai ditinggal oleh Allah walaupun sedetik, itu maksudnya. Walaupun hanya sesaat. Kenapa? Karena semuanya urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taqilni ila nafsi tarfata ain. Kata para ulama, ini menunjukkan kefakiran seorang hamba. Di antara diijabahnya doa seorang hamba, dia merengek dan menunjukkan kefakiran dia kepada Allah. Ketika berdoa jangan seperti orang angkuh. Kata para ulama, berdoalah sebagaimana engkau sedang seakan-akan kayak orang lagi ngemis kepada orang yang ingin dimintai pemberian, tangannya sampai kayak gini, ngemis. Nah, ngemisnya kita kepada Allah, bukan kepada manusia. Iftiqar, menunjukkan kefakiran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan redaksi Nabi ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya kita ini butuh terhadap Allah Azza wa Jalla, ya, tidak mau ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Kalau urusan kita semuanya digantungkan kepada kita, wah kita kewalahan, Pak. Urusan kita selama ini kalau tidak diurus sama Allah walaupun sekejap mata, wah kita mungkin gak bisa tidur, gak bisa makan. Menunjukkan bahwasanya kita ini butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini penting sekali. Ini tentang hakikat ketawakalan kita, penyandaran kita kepada Allah. Dan itulah seharusnya sikap seorang mukmin.
Kemudian kata Nabi SAW, wa aslih li sya'ni kullah. Ini yang mirip. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Kalau kita tarik seluruh urusanku, ini kata para ulama sesuai dengan yang tadi kita bahas, ada 3. Seluruh urusanku, yakni mencakup urusan agama, mencakup urusan dunia, mencakup urusan akhirat. Tuh lihat, sama Nabi diikutkan, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki seluruh urusanku. Redaksi Nabi berkah, seluruhnya akan kena. Ini luar biasa. Siapa yang tidak mau diperbaiki semua urusannya? La ilaha illa ant. Tidak ilah yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ditutup dengan kalimat tauhid. Ditutup dengan kalimat tauhid, pengagungan kepada Allah, pemujaan kepada Allah, pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena diantara adab doa adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini termasuk dari adab doa. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, fa idza lahajal 'abdu bihadzal du'a, apabila seorang hamba senantiasa mengulang-ulang doa ini, alladzi fihi salahu mustaqbalihi dinihi wa dunya, yang mana terdapat ada unsur perbaikan urusan masa depan dia, baik dunia atau agama, akhirat, biqalbin hadir, dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang yakin, wa niyatin shadiqah, dengan keseriusan, kesungguhan, kejujuran kepada Allah. Artinya bukan hanya sekedar doa kemudian tidak melakukan ikhtiar, dia duduk di rumahnya malas-malasan lah, akan tetapi dia bekerja, dia beraktivitas, dia berusaha sekuat tenaga, kemudian berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ya yuhaqqiqu dzalik haqqaqallahu lahu ma da'a. Maka Allah akan merealisasikan semua isi doanya, apa yang ia harapkan, wa amilalah, dan apa yang ia amalkan, inginkan, wan qalaba hammuhu farahan wa surura, dan akan dijadikan kegundahannya selama ini kebahagiaan, kesenangan. Allah Akbar. Dan ini korelasi yang kita bahas agar hidup kita menjadi bahagia, yakni kita meminta pertolongan kepada Allah untuk mengatur kehidupan kita. Karena tidak ada jaminan Pak, antum bakal selamanya kayak gini. Antum bakal muslim sampai kayak gini sampai akhir hayat. Ini yang kita inginkan. Tapi apakah ada jaminannya? Ada nggak? Nggak ada. Apakah antum bakal imannya akan terus di charger? Nggak ada jaminan. Karena seorang hamba itu mungkin akan ditimpa dengan fitnah, yang mana fitnah itu bisa menggiring dia keluar atau jauh dari aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah mewasiatkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan berislam, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, doa ini ada penghambaan kita, tawakalnya kita, penyerahan kita, serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita lemah, kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Bahkan ketika meninggalkan dunia ini, ketika nanti di akhirat, maka serahkan perkaranya kepada Allah, disertai dengan badhul asbab, disertai dengan apa? Dengan ikhtiar, tidak hanya sekedar doa kemudian tidak melakukan sebab dan akibat. Kemudian ayuhal ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dalam hadis Anas juga, dan ini bagian dari doa zikir pagi dan petang yang senada mirip, yang mana ini hadis dari Anas, Nabi pernah mengatakan kepada anaknya Fatimah radhiyallahu taala anha, ya Fatimah, ma yamna'uk an taquli ma usika bih, apa yang menghalangimu untuk mengatakan sebuah doa yang aku pernah wasiatkan kepadamu? Antaquli idza asbahti wa idza amsaiti, hendaknya engkau mengatakan, yakni berdoa di pagi hari atau di sore hari, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya, ini baca di pagi dan sore, dan zikir pagi dan sore. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup
dan maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan makhluknya. Birahmatik, dengan rahmatmu, astaghith, hamba memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, ya Allah perbaikilah seluruh perkaraku semuanya. Mencakup tiga tadi, din, agama, dunia dan akhirat. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau sandarkan seluruh perkaraku ini kepadaku walaupun hanya sesaat, walaupun hanya sekejap mata, karena tidak bisa akan menghandle seluruh urusan kalau tidak mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting sekali seorang update, meminta pertolongan kepada Allah di siang dan di pagi dan di sore harinya, di kehidupannya, di awal sama di akhir. Karena apa? Karena seorang hamba itu lemah, membutuhkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, apabila seorang hamba senantiasa membaca ini, maka akan mendapatkan perubahan kehidupan yang signifikan, yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Yang tadinya rusak akan diperbaiki jadi baik, yang tadinya baik akan menjadi semakin baik, yang tadinya semakin baik akan terus istiqamah sampai dia diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sehingga perkaranya semuanya jadi mudah, keadaannya semakin baik, seluruh perkaranya itu mudah, tidak ada yang sulit. Kalaupun sulit segera langsung diselesaikan, tidak berlarut-larut, akan dimudahkan, dibukakan baginya pintu-pintu kebaikan, akan dimudahkan segala urusan, ya, dan akan diberikan ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, ya, di dunia dan di akhirat, karena seluruh perkara ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fadlu biyadillah, dan karunia itu ada di tangan Allah azza wa jal, yu'tihi man yasha, Allah memberikannya kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, karena Allah memiliki karunia yang luas. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas, dan hafalkan doa ini ya ikhwah. Ada 3 doa. Allahumma aslih dinil alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan min kulli syarr. Ini doa yang pertama. Kemudian doa yang kedua tadi, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullah wa la ilaha illa anta. Kemudian doa yang ketiga, dan hampir semuanya hafal karena sering dibaca pagi dan petang, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Semoga kita sering membaca doa ini, ya, dan diijabah doa-doa kita semua. Taib. Sebelum kita tutup, jika ada yang mau dipertanyakan, dipersilahkan. Bismillah. Jika ada seorang yang mengajarkan kebaikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah misalnya, selama 5 tahun, kemudian selama 3 tahun kemudian, artinya setelah 3 tahun kemudian, setelah 5 tahun, orang tersebut memiliki pemahaman menyimpang. Artinya orang ini memiliki penyimpangan dari pemahaman misalkan. Apakah pada masa 5 tahun yang dahulu mengajarkan kepada kita ilmunya dapat diamalkan? Syukran jazakallah khair. Maka dilihat, jika memang itu kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ambil, terima. Jadi kata orang ini yang bertanya, jadi ada ustadz waliyadzubillah, ya, atau pemateri atau yang mengajarkan ilmu sudah 5 tahun nih. Ternyata setelah 5 tahun, 3 tahun berikutnya, ya,
menyimpang. Apakah 5 tahun yang lalu ilmunya masih bisa diambil? Jawabannya apa? Masih, selagi itu tidak menyimpang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang tidak boleh diambil tatkala dia menyimpangnya itu. Paham? Tatkala orangnya menyimpang, maka tidak dijadikan sebagai guru lagi, sebagai ya diambil ilmunya. Adapun ketika sebelum menyimpang itu diambil. Makanya dulu juga di zaman muhadditsin, ahlul hadis, ada yang seperti ini. Ada rawi yang apabila sebelum menyimpang atau sebelum terkena fitnah masih diambil riwayatnya. Ada riwayat seorang rawi yang belum menyimpang, yang belum terkena fitnah, itu masih diambil. Setelah kena fitnah nggak diambil riwayatnya. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, ya kita rasa cukup, insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan, kemudahan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.